ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jemaah sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, para pendengar radio Asy-Syafi'iyah, Radio Alaikas Salam, juga yang menyaksikan melalui YouTube ataupun Facebook. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkannya semua urusan kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Jadi kita nih Pak, enak gitu. Kita harus syukuri. Jadi kita nih yang setiap hari datang ke masjid, setiap subuh datang ke masjid, waktu-waktu yang lain sholat datang ke masjid. Enak gak? Enak, Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Masya Allah, enak. Jadi patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai kita meninggal. Tuh gitu. Tinggal kita istiqomah. Allah gampangin kita nih datang subuh-subuh kemari ya Allah. Allah gampangin. Ya, pakaian udah dicuci sama bini, udah disetrikain, tinggal make. Enak kan begitu? Ya, Masya Allah. Karena itu minimal kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Udah alhamdulillah aja udah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini jadwal berubah. Jadwal berubah, jadwal yang di sini nih jadi berubah. Yang tadinya saya hari Senin, setiap hari Senin saya, setiap hari Selasa Ustadz Imam biasanya. Nah kemarin kan beliau tuh. Ada perubahan, sekarang hari Ahad Ustadz Hafiz, pekan pertama, pekan ketiga Ustadz Hafiz, pekan kedua, pekan keempatnya abahnya kembar, Abah Jamaluddin. Hari Senin Ustadz Imam full hari Senin, setiap hari Senin beliau. Hari Selasa saya pekan pertama, pekan ketiga, pekan kedua keempatnya Ustadz Ridho. Beliau nggak lagi di hari Jumat, dirubah. Hari Rebonya Ustadz Farhan Manfaluti. Hari Kamisnya guru kita ada tuh Pak Kiai Ustadz Alwi Rashid, beliau yang isi. Hari Jumat Ustadz Amir full, Ustadz Amir kita yang orang bidong full beliau Jumat. Sabtu Ustadz Levi full, Sirah Nabawiyah gitu ya. Kalau yang maghrib nggak berubah insya Allah. Kita baca suratul Fatihah buat kita, anak istri kita, keluarga kita, seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin, khususnya untuk Mama Azizah dan keluarganya, juga guru-guru kita yang mengajar di sini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, Allah murahkan rizki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita salihin salihat, Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah, Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Al-Fatihah selanjutnya adalah untuk guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i.
Juga al-maghfurlah guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Qadir Pondok Bambu, Baba Haidir bin Haji Abdullah, Nyanyi Asmara bin Abdul Majid, juga buat guru-guru yang telah berkhidmat di masjid kita ini. Sumal arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kenapa kita bersyukur kita ada di sini? Bersyukur kenapa? Agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, sekedar beramal. Kita laksanakan kewajiban kita. Salat kita ambil yang terbaik. Bagaimana? Berjamaah. Paling baik itu. Udah paling top berjamaah. Udah berjamaah adanya di depan. Paling depan. Masya Allah. Ini lain lagi nih. Yang di depan sama yang di belakang lain. Karena itu ada orang yang berebutan di depan. Jadi kalau masalah soft Pak, soft ini jangan kita jangan ngasih orang, bukan, jangan. Kita yang harus berebutan gitu. Ah lu aja di depan. Bukan. Pahalanya lain. Tuh, pahalanya lain. Onta tuh ya enggak, onta. Kalau di ujung udah puyuh telurnya doang lagi gitu. Ya. Yeah. Jadi kita ambil yang spesial tuh, yang paling top. Sholat kita ambil yang paling top di depan. Di depan ini diberikan sholawat, malaikat bersolawat kepada yang di depan. Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang kedua juga? Akhirnya yang kedua pun dapat juga. Yang dua, sop kedua nih. Jadi kalau yang dapat sop pertama, ya sop kedua lah minimal, ya enggak? Gitu. Yang nggak dapat juga ketiga. Itu masing-masing fadilahnya. Masya Allah. Jadi kita semua nih yang ada di masjid, mau di sop ke depan, mau sop ke belakang, kita sudah melakukan yang terbaik. Sholat kita yang terbaik. 27 derajat dibanding yang sendiri satu, belum tentu benar juga. Kalau kita bareng-bareng salah, kita ditutupin. Yang tadi yang nggak khusyuk tetap pahalanya besar, gitu ya. Ada nggak yang nggak khusyuk? Banyak banget. Jangan katanya jamaah imam juga begitu sama. Itu. Jadi biar kata semuanya nggak khusyuk, tetap Allah terima sholat kita. Tuh luar biasanya, masya Allah. Lah kalau sendiri, belum tentu benar. Nah gitu ya. Tapi insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sholat, sholat. Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau ada di depan rumahnya sungai, dan setiap 5 waktu dia mandi, maka badannya udah nggak ada kotoran lagi. Itu buat orang yang sholat biasa aja tuh, sholat sendiri misalnya. Belum lagi fadilah sholat yang berjamaah itu, gitu. Jadi kalau di antara sholat subuh ke zuhur, maka Allah mengampuni dosa kita. Zuhur ke asar Allah mengampuni dosa kita. Asar ke maghrib Allah mengampuni dosa kita. Dosa-dosa kecil. Maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu Allah mengampuni dosa kita kalau kita melakukan sholat. Dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukur pada Allah Subhanahu. Dengan begitu kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah ya Allah, tempat yang paling nikmat dan selama-lamanya. Gitu ya. Selama-lamanya. Kita bayar umur kita nih, ya Allah, kita tahan-tahanin jangan maksiat, kita tahan-tahanin jangan tergelincir gitu. 60 70 tahun sampai kita meninggal. Kan jangan sampai kita masuk neraka selama-lamanya juga. Na'udzubillah, ya Allah. Berapa lama itu kan? Kalau selama-lamanya bagaimana dah? Ya Allah biha. Mudah-mudahan kita masuk surga selama-lamanya.
Alhamdulillah. Kalau masuk surga selama-lamanya pasti. Cuman kan sebelum masuk surga tuh kita kemana dulu? Ini jangan sampai nih. Itu yang jangan sampai. Jangan sampai kita masuk neraka dulu. Ya Allah, jangan sampai dah. Tapi nanti insya Allah, bukan insya Allah, Rasulullah SAW akan menunggu umatnya di di pintu surga. Siapa yang belum masuk, Rasulullah masih bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, berharap semua umatnya masuk surga. Sampai ditanya lagi masih ada enggak? Kalau masih ada, masih di situ juga Rasulullah SAW. Akhirnya dicari yang terakhir, gitu. Jadi kita insya Allah diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Karena itu wajar kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, karena nanti beliau yang akan membela kita. Ummati, umatku, kepikiran umatnya Rasulullah SAW agar kita selamat. Biar kata yang paling bangor, biar kata yang paling, tetap umatku ya Allah biha. Karena itu bersyukur orang yang selalu seharinya mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu. Ya Allah. Dan kita berharap masuk surga, dan kita mudah-mudahan terhindar dari masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ngelanjutin itu, bahwa kemarin kita bahas 8 pintu neraka, 8 neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk siapa? Jin dan manusia. Yang bahan bakarnya api dan batu. Yang pertama adalah neraka hawiyah. Ini ada di surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Gitu. Insyaallah kita tidak termasuk di sini insyaallah. Yang kedua neraka jahim. Neraka ini sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dulu kamu selalu menyembah berhala itu. Yang ketiga adalah neraka saqar. Neraka saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Neraka saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Siapa yang nanya ini? Penghuni surga. Neraka nanya kepada penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena aku saat di dunia tidak sholat. Tuh, kita alhamdulillah sholatnya juga, terus kita ambil porsi yang paling baik, yaitu berjamaah. Karena itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah. Setiap nyampe masjid, alhamdulillah nyampe masjid. Gitu ya, alhamdulillah. Subuh kita bangun, siapa yang bangunin? Allah. Udah terbiasa gitu ya. Kalau udah terbiasa mah, biar kata tidur jam 2 malam tetap bangun subuh. Tuh alhamdulillah, masya Allah. Biar kata tidur jam 2 malam, biar kata tidur jam 3 malam, bangun tetap. Kalau udah biasa mah, karena Allah sayang sama kita, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kalau dia bilang saya kesiangan, tidurnya kemalaman, berarti kira-kira nggak biasa kali itu orang, gitu ya.
Tandain dah insyaallah. Kalau kita udah biasa nih mau bangun tidur jam berapa aja, bangun itu jam pas azan bangun atau sebelum azan kita bangun. Yang enak mah yang punya sakit gula ada tuh. Saya ngerasain itu maksudnya. Jam berapa aja bangun? Yang 2 jam sekali, apa sejam sekali bangun tuh. Pengen ngapain? Buang air kecil. Tuh ya. Jadi bersyukur punya sakit gula udah tua. Ada yang ngingetin apaan? Mau buang air kecil. Sekalian kita ibadah gitu ya. Kan kadang-kadang sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Kita manfaatin, itu Allah kasih tuh. Jadi penyakit itu Allah kasih manfaat buat kita. Dibangunin setiap hari. Berkali-kali kita dibangunin. Gitu Masya Allah. Bersyukur aja udah. Apa yang Allah kasih bersyukur. Manfaatnya sakit gula apa? Bangun tiap malam. Saya, nggak tahu yang lain. Ya, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Karena qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Enggak sembahyang dan juga enggak memberi makan kepada orang-orang miskin. Selanjutnya adalah neraka ladha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ini orang pelit nih. Neraka ladha buat orang pelit, udah kaya pelit banget lagi gitu. Selanjutnya adalah neraka yang kelima, neraka hutamah. Neraka hutamah adanya di surah Al-Humazah, udah kita bahas juga. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Tuh, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam adalah neraka sa'ir. Nih yang belum kita bahas. Neraka sa'ir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu, jin itu suka mencuri kabar dari langit. Karena itu dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang, dilempar-lempar biar enggak bisa ngambil kabar dari langit. Dulu itu sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam, udah ada belum bumi? Sudah. Siapa yang ada di situ? Ada yang disebut zaman azali. Nah, zaman azali. Dulu nih dunia ini isinya siapa? Jin. Ada al-hin, ada al-bin. Nah, iblis itu Pak, itu kalangan bukan malaikat. Dia bukan malaikat. Cuman beliau adalah termasuk yang ahli ibadah. Kalau diceritakan itu bahwa jin itu seada-adanya zikir di bumi dia kerjain. Naik pangkatlah dia di langit ke pertama. Seada-adanya zikir yang ada di langit pertama dia ambil juga, dia pakai. Naiklah dia ke langit ke dua.
terus sampai langit ke-7. Jadi dia setiap fase itu 1000 tahun. Jadi dia berapa tahun? 8.000 tahun dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hingga derajatnya hampir menyamakan malaikat. Beliau ini dulu iblis ini dulu yang tukang jagain surga neraka gitu, itu kerjaan itu. Di sekelilingnya ada malaikat-malaikat. Cuman dia nggak taat sama Allah. Suruh ngapain? Menyembah Adam, dia nggak mau. Dia merasa lebih mulia, gitu ya. Itu di dunia. Kok jadi cerita gitu ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa ada namanya jin itu dulu namanya Azazil. Namanya Azazil. Gitu. Dan dia mulia banget ketika itu. Sekarang beliau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, beliau tidak mau. Ketujuh, neraka wail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini masih juz 30. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ini banyak banget nih. Ada juga yang sampai kelihatan sama kamera di YouTube, kita lihat tuh, di Facebook. Dia di timbangan itu ditaruh batu biar nggak sampai 1 kilo misalnya. Dibarengin nih buah misalnya, seret, dibarengin aja tuh batunya biar timbangannya berkurang. Pas nurunin barang batu diturunin. Allah Akbar. Apalagi kalau kita lihat di videonya itu emang jelas-jelas diambil barang yang bagus di depan orang itu. Pas mau ngasihnya ditaruh bawah, diambil yang jelek. Ya Allah biha. Ini kena di neraka wail nih dia nih. Wailul lil mutaffifin. Makanya hati-hati nih orang dagang. Yang pakai kilo-kiloan tuh hati-hati. Ya, hati-hati yang pakai kilo, yang pakai takar-takaran gitu tuh hati-hati. Kayak tukang bensin misalnya. Tukang bensin nih. Misalnya kalau emang dia jual sebotol 1 liter mah cakep, misalnya tulis 1 liter 10.000. Nah, gitu ya. Cuma sekarang alhamdulillah banyak yang pinter, biar nggak kena segitu. Pokoknya 1 botol 10.000. Biar menghindari apa? 1 liternya. Karena belum tentu 1 liter, yang ini 1 botol aja tuh. Gitu ya. 1 botol juga nggak penuh atau penuh, pokoknya sebotol tuh nggak penuh rata. Itu untuk menghindari dia bilang 1 liter. Ya kan? 1 botol 10.000. Nah gitu, mendingan begitu daripada 1 liter 10.000. Nggak ada 1 liter. Astagfirullahaladzim. Gitu. Itu pengaruh gitu ya. Kayak tukang beras 1 liter berapa gitu. Padahal kalau beras harusnya kilo ya kalau beras ya. Kalau liter tuh yang apa? Liter tuh yang minyak harusnya. Ini terbalik kadang-kadang. Beras tuh kilo harusnya ukurannya. Kalau sekarang kita kagak, beras liter juga. Dan kalau kita keprek-keprek itu literannya, itu bakal turun tuh. Kalau beras kita ketrok-ketrok, itu apa literannya, turun gak tuh beras? Turun pasti. Gitu ya. Karena itu ada juga tukang beras yang literannya ketika dia nyauk itu cuma setengah doang. Mudah-mudahan dia berharap terhindar dari kecurangan, gitu ya. Jadi nggak sampai habis dia ini tuh nyaruk atas itu, disein setengah. Khawatir dia kurang 1 liter gitu ya. Ya itu neraka. Yang terakhir neraka jahanam. Ini neraka yang paling terkenal nih. Neraka yang paling
terkenal, neraka jahanam. Jahannam. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Artinya sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Tuh di dalam jahanam ada pintu lagi 7. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran al 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.